Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita kembali berkumpul di dalam saat teduh pagi hari ini. Kita bersyukur Allah sendiri yang membangunkan setiap kita menyambut hari baru di awal bulan ini. Kita mau serahkan hari-hari kita ke depan di dalam tangan pengasihannya. Kita mau bersyukur karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang senantiasa memegang setiap kita dengan tangan kanannya. Mari sahabat terkasih, pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Karena Dia Allah yang layak menerima setiap syukur, pujian, dan penyembahan kita. Di awal bulan ini, tanggal 1 hari ini, kita percaya sepanjang bulan ini, Allah sendiri yang memberikan semua yang terbaik bagi setiap kita. Kita mau bawa setiap rencana kita, setiap kerinduan-kerinduan hati kita sepanjang bulan ini di dalam tangan pengasihannya. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang senantiasa menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Kami mau menimba air hidup yang berasal daripadamu. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada pagi hari ini untuk menikmati kasih yang berasal daripada. Sebentar kami akan mengikuti saat teduh. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir di tengah kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami mau buka hati, Engkau hadir memenuhi setiap hati kami, menambahkan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sungguh Allah yang baik. Mari kita katakan, kita mau terus memuji dan menyembah Dia, karena Dia layak menerima setiap pujian kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu,
Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar, Yesus adalah Allah yang layak menerima setiap pujian kita. Kemuliaan hanya bagi namanya. Mari sahabat terkasih, kita mau buka hati kita mau buka mulut kita mau sembah Dia. Karena Yesus adalah Allah yang layak kita naikkan setiap sembah dan syukur serta pujian kita. Mari sahabat terkasih, kita mau siapkan hati kita mau sembah Dia. Karena Yesus adalah Allah yang layak kita puja dan kita tinggikan. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan ada Raja Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tamu.
Sembah dan puji penuhi katamu. Sembah dan puji penuhi katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari menyembah, sebab Dia mulia. Ia nama saya raya. Oh ya malaya. Ia nama memujimu, oh ya mana ya layana silana ya, oh ya mana ya la silana ya. Mashikala kokoshiara nama kakala na yasera matakashikara na kukushikala na mas. Oh ya masera matakashikala na mashikala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk hadirat-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami membuka hari kami dengan tenggelam di dalam hadirat-Mu. Urapan baru kami terima pagi hari ini, menyegarkan manusia roh kami, membuat setiap kami terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Biar setiap kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Bapa, kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, mengecap setiap firman yang akan Kau taburkan pagi hari ini. Engkau mempersiapkan anak-Mu Laura untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan. Biar setiap firman itu menjadi rema bagi setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat yang terkasih. Bacaan pada pagi hari ini saya ambil dari Matius bab 8 ayat 18 sampai dengan 22. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mau menguburkan orang-orang mati mereka,
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat perikop-perikop sebelumnya, sebelum perikop ini, kita dapat mengetahui bahwa sebelum dalam bacaan ini, perikop sebelumnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan ketika melihat lagi sebelumnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan juga sebelumnya lagi di awal bab 8, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Karena Yesus banyak melakukan mukjizat penyembuhan, maka kita dapat melihat di dalam bacaan pagi hari ini ada 2 orang yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Di ayat 19 tadi. Kita mungkin dapat melihat ahli Taurat itu mempunyai motif. Mungkin dia melihat bahwa ketika dia mengikut Yesus, dia akan dapat menjadi tenar. Dia akan dapat melihat bahwa Yesus itu banyak melakukan penyembuhan. Nah, apakah motivasi kita saat ini dalam mengikuti Yesus? Apakah kita benar-benar mengikuti Yesus karena kita ingin jawaban doa-doa kita dengan instan gampang dijawab? Apakah kita mau mengikuti Yesus karena kita melihat Tuhan banyak melakukan mukjizat dalam hidup dahulu? Dan kita mau Tuhan itu juga melakukan mukjizatnya kepada kita secara instan. Apakah kita juga hanya mau memperoleh ketenaran ketika mungkin kita dalam pelayanan, di dalam keluarga, ataupun di dalam masyarakat, di dalam komunitas? Apa motivasi kita sesungguhnya? Tuhan Yesus berkata dalam ayatnya, di dalam Matius 13 ayat 57, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Serigala boleh mempunyai liang, burung-burung mempunyai sangkar, tetapi kita bisa lihat Tuhan Yesus itu sendiri pun ditolak di tempat asalnya sendiri. Ketika kita mengikuti Yesus bukan berarti dalam perjalanan hidup kita tidak akan mengalami yang namanya hambatan, mengalami yang namanya cobaan-cobaan. Tetapi lihatlah, Yesus sendiri telah menjadi teladan kita. Dia ditolak di tempat asalnya sendiri. Mungkin saat ini Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, ada yang merasakan penolakan di dalam keluarga kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh, di dalam keluarga sendiri, mungkin pasangan hidup kita, ataupun anak-anak kita melihat, kenapa sih kita terlalu dekat dengan Tuhan, atau kenapa kita harus melakukan 5 senjata. Tetapi kita coba merenungkan, kita lihat, di dalam firman-Nya Tuhan sendiri yang telah mengatakan bahwa Dia telah ditolak di tempat asalnya sendiri. Dan juga di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu ada di dalam firman-Nya. Jadi Bapak, Ibu, sahabat yang terkasih, ketika kita mengikuti Yesus, kita harus siap untuk dapat sangkuli, menyangkal diri kita, memikul salib kita masing-masing. Karena saya percaya di setiap kehidupan kita masing-masing, kita mempunyai salib kita masing-masing. Dan yang kedua, kita dapat melihat ada seorang murid Yesus yang berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu, menguburkan ayahku. Di dalam ayat 21. Dilanjutkan respon Yesus di dalam ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Tuhan Yesus di dalam firman-Nya di Matius 22 ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dia sendiri berfirman, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Dia. Kita harus fokus kepadanya. Karena setiap dari kita, mungkin kita mempunyai pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara kita, semuanya itu adalah titipan darinya.
Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus kepadanya. Bukan kita fokus kepada orang tua kita, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak tahu balas budi kepada orang tua kita ya. Tetapi Tuhan mau mengatakan, carilah dia terlebih dahulu. Dia mau kita fokus kepada dia. Maka ketika kita mau fokus kepadanya, kita akan percaya Tuhan yang akan menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Kalau kita mau fokus kepada pasangan kita mau fokus kepada anak-anak kita melihat kepada masalah-masalah. Kenapa sih anak saya masih masih mau memberontak kepada saya, tidak menurut? Kenapa sih pasangan saya masih belum mau mengikuti Tuhan? Yang kita lihat adalah nanti kita akan menjadi menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak ingin itu. Tuhan ingin agar kita boleh memfokuskan hati kita kepada Dia. Ketika kita mau fokus, maka percayalah Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, Dia yang telah mengasihi kita, Dia yang telah menebus dosa-dosa kita. Dia telah menderita sebelum Dia bangkit dan firman Allah digenapi. Maka percaya ketika kita benar-benar mau fokus kepadanya, datang kepadanya, menjalankan 5 senjata seperti yang dijalankan dalam komunitas ini, Tuhan yang akan berperang kepada kita. Karena Dia ingin kita mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerelaan hati kita, dengan segenap hati kita mau bawa kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kita mengikuti Yesus. Maka ketika saat ini mungkin kita masih ada persoalan hidup, saya boleh sharing sedikit. Waktu dulu mungkin saya melihat masalah itu, saya melihatnya dengan cara mengeluh kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi ketika saya telah mengenal komunitas pemulihan hati ini, bukan berarti saya tidak punya masalah dalam hidup saya. Saya masih sangat up and down. Tetapi saya diputarbalikkan dengan mencoba melihat, oh Tuhan mau memproses saya dengan teman-teman di sahabat di dalam perjalanan ini. Jadi ketika saya mau lebih mencoba fokus ke Tuhan, dengan sahabat di dalam komunitas, dengan sharing-sharing dari teman-teman, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saya. Tuhan yang memberikan damai sejahteranya kepada saya. Saya percaya saat ini Bapak Ibu, walaupun mungkin kita masih banyak pergumulan hidup, jawaban doa kita belum dijawab Tuhan, tapi Tuhan akan menjadikan indah semua pada waktunya. Jadi pesan Tuhan saat ini pada bacaan pagi hari ini, ikutlah Dia, apapun kondisi kita saat ini, kita yang sudah memilih untuk mengikuti Dia. Saya akan tutup dengan satu lagu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita mau tetap percaya, kita mau setia, kita mau terus berjalan bersama Dia. Dengan mengiringi Dia, kita percaya seisi rumah kita akan diselamatkan, kita pun juga telah diselamatkan, kita mau membagikan kasih-Nya kepada setiap orang yang kita jumpai. Kita mau menjadi perpanjangan hidupnya di dunia ini, apapun kondisi kita saat ini, mari di awal bulan yang baru ini kita mau terus berjuang bersama Dia yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita mau tutup saat teduh pagi hari ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Bapa, bahwa Tuhan Yesus telah banyak melewati penderitaan di dunia ini. Sebelum Dia mengalami kemuliaannya, sebelum janji-Mu digenapi, Dia sudah menderita, Dia ditolak di tempat asalnya. Bapa yang penuh kasih, ajarkan kami semua untuk kami boleh terus tetap setia mengikuti Engkau, mengikuti Yesus di dalam sepanjang hidup kami. Apapun kondisi kami, Bapa, biarlah Engkau terus yang menjadi fokus utama kami, Bapa. Karena kami percaya
ketika kami mau memfokuskan hidup kami kepada Engkau, maka kami akan dimenangkan. Seluruh keluarga kami akan dimenangkan, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Pila, dan juga kami para pelayanmu di dalam komunitas pemunian hati ini. Ajarkan kami selalu, Bapak, untuk kami punya hati sebagai seorang hamba. Kami boleh mempunyai kerendahan hati, dan biarlah namamu semakin dipermuliakan. Engkau berkati Pak Paulus dan Bu Vila dalam setiap aspek kehidupan mereka, Bapak. Terima kasih Bapak, tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu pelayanan mereka. Ketika mereka melayani Engkau, mereka akan selalu ditambah-tambahkan lebih dan lebih lagi. Bapak, kami juga mau berdoa untuk acara Komsel PHKIS malam hari nanti. Engkau berkati Kak Kevin yang akan membawakan pujian dan renungan firman-Mu, Bapak. Biar anak-anak boleh bersuka cita di dalam Engkau mengurapi Kak Kevin, dan semuanya akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, dan untuk kami semua yang hadir, Engkau berikan kami selalu hati yang selalu dapat memfokuskan kepada Engkau. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, panca indera kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sepanjang hari ini hanya kemuliaan nama-Mu saja yang dapat kami lakukan. Biarlah apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita mau satukan dengan doa untuk komunitas pemunian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.